Episode ke-312. Kinmu melesat ke udara dan melihat getaran Five Thunder Pot mulai mereda. Fu Yongxi bersama para wanita keluarga Fu mengendalikan petir yang masih berputar di sekeliling mereka. "Kultus Master Qin, pedangmu!" teriak Fu Yongxi. Kinmu memanggil pelet pedangnya. 8.000 pedang terbang kembali menyatu menjadi sebuah bola pedang sebesar jeruk keprok. Ia terkejut melihat ukurannya jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Saat hendak mengambilnya, beberapa gadis keluarga Fu segera menghentikannya. "Jangan bergerak!" Mereka melafalkan mantra pelan, lalu menarik sisa-sisa petir dari tubuh Kinmu. Kilatan listrik keluar satu demi satu hingga tubuhnya benar-benar bersih. "Masih ada petir surgawi di tubuhmu," jelas salah seorang gadis. "Selama belum menyentuh apapun, petir itu tidak akan meledak. Sekarang sudah kami keluarkan. Kamu aman." Kinmu mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian terdengar ledakan keras dari kejauhan. Ia menoleh dan melihat naga Qilin sedang berusaha mendarat dengan awan apinya. Namun, sebelum berhasil, petir yang tersisa di tubuhnya meledak. Kilatan listrik menyambar ke segala arah. Tubuh gemuk naga Qilin memantul seperti bola petir sebelum akhirnya jatuh dalam keadaan gosong. Para wanita keluarga Fu buru-buru menolongnya, sementara Kinmu pura-pura tidak melihat kejadian itu. Ia mengambil pelet pedangnya dan merasakan beratnya tetap sama. Tetapi ukurannya kini jauh lebih kecil sehingga jauh lebih mudah dikendalikan. Ia sangat gembira. Dengan bantuan Five Thunder Pot, pelet pedangku akhirnya mencapai tingkat baru. Tinggal sedikit lagi aku bisa mencapai tahap menumbuhkan pedang menjadi Kultus Master, bukankah kau bilang aku tidak akan terluka? Keluh naga Qilin sambil mengembuskan asap dari mulutnya. Kinmu pura-pura tidak mendengar. Ia mengembalikan Five Thunder Pot ke sarang naga sejati, lalu langsung menuju True Heaven Palace. Naga Qilin hendak mengejarnya, tetapi para wanita keluarga Fu segera menghentikannya. "Jangan bergerak, tubuhmu paling besar dan tadi membawa Five Thunder Pot. Petir di tubuhmu juga yang paling banyak. Kalau terus bergerak, kau bisa tersengat sampai mati." Naga Qilin langsung diam, lalu bertanya dengan cemas, "Sisik nagaku masih utuh, kan? Sisiku yang paling tampan." Para gadis hanya saling berpandangan tanpa berani menjawab. Merasa ada yang tidak beres, naga Qilin berusaha melihat tubuhnya sendiri. Namun, karena tubuhnya terlalu gemuk dan lehernya terlalu pendek, ia sama sekali tidak bisa melihatnya. Eternal Peace Imperial Preceptor menjadi orang pertama yang tiba di gerbang True Heaven Palace. Di sekelilingnya, terdapat mayat-mayat hangus dan kawah bekas sambaran petir yang masih mengepulkan asap. Master True Heaven Palace terjatuh di tanah. Saat melihat Imperial Preceptor mendekat, ia memohon dengan suara lemah, "Aku sedang mengandung. Demi anakku, jangan bunuh aku." Imperial Preceptor menatapnya tanpa emosi. "Kehamilanmu bukan urusanku. Aku tidak memiliki dendam pribadi denganmu. Jadi aku tidak berniat membunuhmu. Yang kuinginkan hanyalah True Heaven Palace dan seluruh bumi barat." Wanita itu tertegun. Saat itu Yongxiu datang bersama Jongkier. Melihat mereka, wajah Master True Heaven Palace berubah pucat. "Aku." Yongxiu memotong ucapannya. "Banyak wanita keluarga Xiong juga sedang mengandung ketika kau membantai mereka. Pernahkah kau mengasihani mereka?" Tatapan kebencian memenuhi matanya. Ia merebut Black Tortoise Bead dari tangan lawannya, lalu menggunakan Green Dragon Bead. Cahaya hijau menyelimuti tubuh Master True Heaven Palace. Dalam sekejap, tubuh beserta roh primordialnya berubah menjadi kayu. Tak lama kemudian, ia telah menjadi sebuah patung yang masih mempertahankan ekspresi putus asanya. Yongxiu menarik napas panjang. "Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Berlututlah di sini selamanya sebagai patung kayu." Selesai mengatakan itu, ia membawa Jongkier pergi. Sementara itu, para wanita dari berbagai keluarga besar menyerbu masuk ke dalam True Heaven Palace untuk menghabisi anggota keluarga Yu yang masih bertahan. Kinmu ikut memasuki istana. Lorong-lorong True Heaven Palace sangat luas, dan para anggota keluarga Yu bersembunyi di berbagai sudut sambil terus melakukan perlawanan. Beberapa ahli mereka menggunakan Vermilion Bird Bead dan White Tiger Bead. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi,
Kedua harta roh itu mampu melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Kinmu menerobos maju bersama semua orang. Pangongso pasti masih berada di dalam istana. Kali ini aku tidak boleh membiarkannya lolos. Tiba-tiba, cahaya emas memenuhi ruangan. Seorang wanita mengangkat White Tiger Bead, jiwa harimau putih di dalam manik itu, memancarkan sinar keemasan yang langsung menghancurkan siapapun yang terkena. Kinmu segera mengendalikan pelat pedangnya. 8.000 pedang membentuk pertahanan di sekelilingnya. Namun, gelombang cahaya emas tetap menghantamnya hingga ia terpental puluhan meter. Baru setelah beberapa kali berguling ia berhasil menghentikan tubuhnya. White Tiger Bead. Ia segera berlindung di balik sebuah olah besar. Saat cahaya emas menyapu daerah itu, Kinmu melihat kilogam yang sangat tajam memenuhi jalurnya. Semua korban tewas bukan karena cahaya itu sendiri, melainkan oleh kilogam yang mampu merobek tubuh mereka seketika. Kinmu memeluk sebuah pilar raksasa dan mencoba mencabutnya untuk dijadikan senjata. Namun, meski mengerahkan seluruh tenaga, pilar itu sama sekali tidak bergeming. Tuan Qin, ini adalah True Heaven Palace. Sebuah suara kecil terdengar dari belakang. Kinmu menoleh dan melihat rombongan keluarga Liu datang dengan iring-iringan peti mati hitam yang mengawal sebuah peti mati emas. Liu Jianqing dan Liu Ruyin berdiri di atas peti mereka. Gadis kecil itu tersenyum sambil memegang permen Hawthorne. Ini benar-benar istana surgawi asli yang jatuh dari langit. Kinmu terkejut. Benarkah? Liu Jianqing melompat ke atas peti mati emas dan mulai melepaskan satu demi satu jimat penyegel. Cepat, siapkan rantainya. Begitu peti mati terbuka, aura dewa yang mengerikan langsung meledak keluar. Sesosok mayat dewa raksasa menerjang menuju sumber cahaya White Tiger Bead. Tak lama kemudian terdengar ledakan besar dari belakang istana. Disusul suara seperti seseorang sedang mengunyah. Liu Jianqing langsung berteriak, tarik kembali rantainya. Cepat, White Tiger Bead ada di mulutnya. Selama itu masih di sana, dia bisa ditekan. Para ahli keluarga Liu segera menarik rantai yang terhubung ke tubuh mayat dewa. Beberapa saat kemudian, mayat dewa itu berhasil diseret kembali. Ia terus meronta, ingin bebas. Liu Jianqing dan Liu Ruyin mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendorongnya kembali ke dalam peti mati. Gadis kecil itu bahkan memanjat kepala mayat dewa sambil memukul hidungnya berkali-kali. Cepat keluarkan. Pipi mayat dewa tampak menggembung karena White Tiger Bead masih berada di dalam mulutnya. Akhirnya ia membuka mulut. White Tiger Bead beserta semburan racun mayat langsung terlontar keluar. Bang! Peti mati emas segera ditutup kembali. Liu Jianqing menempelkan jimat penyegel, mengambil White Tiger Bead dari lantai. Lalu kembali ke peti matinya dengan wajah penuh kemenangan. Sambil menjilat permen Hawthorne, ia melambaikan tangan kepada Kinmu. Saudara Qin, kalau nanti senggang datanglah bermain ke God Burial Valley. Kinmu tertawa dan membalas lambaian tangannya. Rombongan peti mati keluarga Liu segera meninggalkan True Heaven Palace. Liu Jianqing berseru dengan bangga dari dalam petinya. Keluarga Liu tidak datang untuk menghancurkan True Heaven Palace. Kami hanya datang mengambil White Tiger Bead. Dengan harta ini, God Burial Valley juga bisa menjadi tanah suci bumi barat. Melihat rombongan itu pergi, Kinmu tersenyum. Liu Jianqing benar-benar luar biasa. Dengan White Tiger Bead, mungkin keluarga Liu benar-benar akan membangun tanah suci mereka sendiri. Namun ia segera teringat sesuatu. Meski tampak seperti anak kecil, usia Liu Jianqing ternyata hampir sama dengan Liu Ruyin, sekitar 4 atau 500 tahun. Di bagian terdalam True Heaven Palace, pertempuran masih berlangsung sengit. Vermilion Bird Bead memuntahkan api sejati yang membakar segala sesuatu di jalurnya. Meski bangunan istana tetap tidak rusak, banyak keluarga besar berlomba merebut manik itu sebelum jatuh ke tangan Zhongxiu. Di tengah kekacauan tersebut, Eternal Peace Imperial Preceptor muncul dari sebuah olah lain. Ia mengangguk kepada Kinmu. Kinmu menghampirinya. Imperial Preceptor, dengan kemampuanmu, merebut 3 manik roh itu pasti mudah. Mengapa kau justru mengabaikannya? Apa sebenarnya yang kau cari? Imperial Preceptor tersenyum tipis. Sejarah. Ia terus berjalan menuju olah lain. Harta karun True Heaven Palace memang berharga,
tetapi semuanya milik bumi barat. Aku tidak tertarik memperebutkannya. Yang kucari adalah sejarah sebenarnya dari tempat ini. Ia mengisyaratkan Kinmu agar mengikutinya. Kinmu tersenyum. Rupanya sejak awal Anda sudah memperhitungkan semuanya. Kalau aku sibuk berebut harta, bukankah aku akan terlihat picik di hadapanmu? Ia pun mengikuti Imperial Preceptor. Istana Truehaven Palace tetap berdiri megah meski pertempuran masih berlangsung di luar. Imperial Preceptor berkata pelan, Dosak, Little Giant Capital, dan Great Thunder Club Monastery telah mencatat sejarah mereka. Kalau pihak yang kalah saja melakukannya, tentu pihak pemenang juga meninggalkan catatan. Mereka memasuki sebuah olah tempat banyak anggota keluarga Yu bersembunyi. Begitu melihat mereka, para murid langsung menyerang. Imperial Preceptor hanya melambaikan tangan. Dalam sekejap, seluruh penyerang terpental dan menempel di dinding. Tidak mampu bergerak sedikit pun. Ia kembali melambaikan tangan. Tubuh para wanita keluarga Yu bergeser, memperlihatkan mural besar yang selama ini tertutup. Kinmu memandang lukisan-lukisan itu. Mural pertama menggambarkan seorang dewa turun dari langit menuju sebuah kompleks istana. Sosok itu sangat mirip dengan Bago. Pada mural berikutnya tampak Bago bertemu seorang dewi yang berdiri sejajar dengannya. Itulah pendiri Truehaven Palace. Truehaven Old Mother, ujar Imperial Preceptor. Karena mampu berdiri setara dengan Bago, seharusnya dia tidak mungkin tewas hanya dengan satu seranganku. Kinmu teringat patung dewa kayu yang pernah dilihatnya di gurun. Wajahnya sangat mirip dengan wanita dalam mural itu. Mural berikutnya memperlihatkan Truehaven Old Mother menggunakan Vermilion Bird Bead untuk mengubah wilayah yang luas menjadi gurun lautan api. Kinmu menarik napas. Gurun yang menyala, kekuatan yang dibutuhkan untuk mengubah puluhan ribu kilometer menjadi gurun api benar-benar berada di luar bayangannya. Imperial Preceptor memandang mural itu dengan serius. Menurutmu, apakah orang sekuat itu bisa mati karena satu seranganku? Kinmu langsung memahami maksudnya. Dia masih hidup. Imperial Preceptor mengangguk. Yang kubunuh kemungkinan hanya sebuah tubuh tiruan. Jalan penciptaannya mampu menghidupkan gunung dan sungai. Menciptakan tubuh palsu tentu bukan hal yang sulit baginya. Tatapannya menyapu setiap sudut aula. Jika dugaanku benar, Truehaven Old Mother mungkin masih berada di sekitar sini.